Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, beserta sahabat, dan insya Allah kita nanti akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Ma'asyiral muslimin dan muslimah, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya diberikan tugas oleh pengurus cabang Muhammadiyah Limo dan Cinere untuk memandu jalannya salat Idul Adha pada kesempatan hari ini. Waktu pelaksanaan sholat insya Allah akan kita lakukan beberapa menit lagi, pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat, dengan imam dan khotib insya Allah Bapak Ustadz Wahyudi Halilintar SPDI MPD. Beliau sekarang sebagai sekretaris pengurus cabang Muhammadiyah Limo Cinere dan juga sebagai bidang humas Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Depok. Kami juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia atas kerja kerasnya di dalam memanage penggunaan lapangan ini, Pak Heri dan teman-teman, jazakallahu khairan katsiron. Juga kepada seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah untuk supportnya terkait dengan pengadaan acara ini. Kemudian tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kecamatan Cinere, juga Kelurahan Limo dan Bapak David selaku Ketua RW, juga Bapak Ion selaku Ketua RT di daerah ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pengelola lapangan Pemuda Limo, Bapak Mahyudin dan Bapak Husen. Kemudian kami juga tak lupa mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila nanti di dalam pelaksanaan sholat ada banyak kekurangannya. Silahkan untuk bisa menyampaikan kritik dan saran kepada kami selaku panitia, karena kita selaku lembaga yang mengutamakan fastabiqul khairat untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan tentu membutuhkan asumsi-asumsi atau amunisi-amunisi kritik sebagai bekal kita untuk mengedepankan in pursuit of excellence, mengejar kesempurnaan. Oleh karena itu, kita perlu terus untuk mengejar kesempurnaan ini di dalam amar ma'ruf dan bernahi mungkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga kami mengajak kepada seluruh warga untuk berkesempatan berpartisipasi baik secara aktif maupun pasif di dalam kegiatan-kegiatan Muhammadiyah di cabang Limo atau di tempat masing-masing. Saat ini ada 3 ranting Muhammadiyah di bawah pimpinan cabang Muhammadiyah Limo, yaitu ranting Meruyung, ranting Limo, dan ranting Cinere. Dan jika berminat untuk menjadi anggota atau mengikuti kegiatan-kegiatan Muhammadiyah, silahkan bisa langsung melakukan scan QR code yang sudah ada di panitia. Kemudian insya Allah kita juga akan terus berkolaborasi untuk mengembangkan dakwah yang diperkuat dengan ilmu pengetahuan sains, karena ini juga menjadi salah satu sarana atau media untuk memperkuat fatwa-fatwa yang disampaikan atau yang diberikan oleh Muhammadiyah. Baik, untuk menjaga ketertiban ibadah, kami meminta untuk mengkondisikan handphone kita. Berikan sedikit waktu kita untuk sama-sama beribadah, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Insya Allah hari ini kami melihat wajah Bapak, Ayahanda, dan Ibunda yang sudah terhapuskan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, karena kemarin kita sudah sama-sama menjalankan puasa Arafah insya Allah. Dan bagi yang belum bisa, insya Allah karena rukhsah dan lain sebagainya, kita tetap hari ini menjalankan ibadah sholat Idul Adha, yang mana ini juga menjadi sebuah momentum bagi umat Islam untuk bisa mengikuti
tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan mengemban dari atau meneruskan dari apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, Islam termasuk agama yang tetap menjalankan milah Ibrahim ini dengan sesungguh-sungguhnya, karena Hari Raya Kurban yang mana ini merupakan hal yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, umat Islam lah yang hari ini terus menjalankannya sampai dengan detik ini. Baik, untuk menjaga ketertiban juga, mohon untuk mengikuti kaifiah sholat id dengan baik dan khusyuk hingga selesai. Kemudian juga mohon kiranya untuk selalu menjaga kebersihan, ketertiban, karena kebersihan itu menjadi barometer secara kasat mata untuk melihat tingkat keimanan kita. Karena kebersihan adalah sebahagian dari iman. Baik, sholat Idul Adha ini adalah sholat sunnah. Namun demikian Rasulullah sangat ingin sekali hambanya untuk hadir di lapangan. Sampai-sampai Rasulullah meminta agar para wanita-wanita yang memiliki hijab dan wanita-wanita yang memiliki mukena lah kalau zaman sekarang, meminjamkan kepada orang-orang yang tidak memiliki mukena untuk bisa hadir di sini. Bahkan wanita-wanita yang sedang datang bulan pun diminta oleh Rasulullah untuk hadir di lapangan, meski itu hanya untuk mendengarkan khutbah. Demikian pentingnya sholat Idul Adha ini, sholat Idul Fitri juga, dan demikian pentingnya khutbah. Maka pada hari ini kita yang diberikan rahmat, hari ini kita tidak datang bulan, alangkah sayangnya apabila kita tidak mendengarkan khutbah nanti. Kita sudah diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin dan muslimah yang kami sayangi dan kami cintai, hari ini kita juga insya Allah akan menggelar sholat pukul 6.30 dan sekarang pukul 4 menit lagi kurang lebih. Marilah kita sama-sama menjalankan sholat ini dengan kaifiah-kaifiah yang sudah ada, ya, sedikit mengingatkan, merefresh, karena ini adalah agenda tahunan, sehingga tidak ada salahnya apabila kita merefresh kembali tata cara sholat dan khutbah Idul Adha sesuai bulan putusan tarjih. Pertama, mulai dari rumah, waktu pelaksanaannya dimulai setelah matahari terbit dan diutamakan sebelum masuk waktu zuhur. Kemudian menggunakan pakaian yang terbaik dan wangi-wangian bagi para pria. Kemudian yang ketiga, tanpa terlebih dahulu dikumandangkan azan maupun iqomah, cukup menyeru dengan kalimat as-sholatu jami'ah untuk memulai sholat. Kemudian tanpa ada sholat sunnah sebelum ataupun setelah sholat Idul Adha, ya. Jadi tidak ada tahiyatul lapangan, ya. Kemudian yang kelima, niat melaksanakan sholat Idul Adha di dalam hati. Yang keenam, diawali dengan takbiratul ihram dan 7 kali takbir. Kemudian juga dianjurkan untuk membaca Al-A'la atau Qaf atau surat-surat yang dihafal setelah membaca Al-Fatihah. Kemudian ruku, sujud di antara 2 sujud dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Lalu pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan bertakbir sebanyak 5 kali dan membaca surat Al-Fatihah kembali, dan dianjurkan dengan surat Fausiyah atau Al-Qamar atau surat-surat yang dihafal. Kemudian duduk, ruku, sujud dan seterusnya hingga salam. Setelah selesai sholat, hendaklah imam membaca khutbah 1 kali, dimulai dengan Alhamdulillah dan menyampaikan nasihat kepada para hadirin dan menganjurkan untuk berbuat kebaikan. Demikian secara singkat tata cara sholat Idul Adha kita kali ini. Mohon kiranya untuk tetap meluruskan barisan, merapatkan barisan, karena sholat ini adalah sholat yang dipakai oleh Rasulullah untuk mengkonsolidasikan umat muslim. Konsolidasi dalam pemikiran, karena kita mendapatkan ilmu nanti di dalam khutbah dalam satu waktu dalam kondisi kolosal. Kemudian mengkonsolidasikan perasaan jamaah. Saat ini kita bisa merasakan satu jamaah yang kuat. Insya Allah dalam kehidupan sehari-hari kita pun
di zaman fitnah untuk tetap bisa mengkonsolidasikan umat, bergandengan tangan dan terus menguatkan ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mengkondisikan atau konsolidasi secara sosial, karena implementasi atau buah dari keimanan itu adalah amal soleh. Maka kita hari ini juga mengkonsolidasikan sosial dengan berkurban. Kalau dalam Idul Fitri dengan berzakat, tapi kalau Idul Adha dengan berkurban untuk kepentingan sosial, baik itu untuk umat Islam maupun di luar Islam. Saya kira itu saja. Mohon ayah, bunda yang kira-kira masih hadir, masih baru datang, tidak perlu berlari, karena juga tidak disunahkan untuk berlari, tetapi cukup untuk berjalan, dipercepat, karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam sholat Idul Adha, kurang lebih sekitar beberapa menit lagi. Tunggu aja Mas. Kemudian juga kepada adik-adikku yang soleh dan solehah, untuk bisa tetap tenang, orang tua bisa tetap menjaga anak-anaknya. Kalau ada nangis dan lain sebagainya itu wajar sebagai anak-anak kita yang sudah dididik untuk datang ke tempat-tempat ibadah. Daripada tidak ada anak kecil, tidak ada tangis, tapi 10-20 tahun lagi Indonesia tidak memiliki kader-kader muslim yang taat. Lebih baik kita kenalkan mulai sekarang, ada sedikit tangisan itu biasa. Baik, itu saja. Tepat pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, insya Allah kita akan segera memulai sholat Idul Adha kita kali ini. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada satu dan lain hal yang kurang berkenan. Jazakallah khairan katsiran, nun wal qami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.